apa tanggapan Anda mengenai MRT, atau mungkin Anda punya pengalaman bagaimana naik tram di tempat lain, silakan hubungi kami di 02151551111. Di meja ini sudah ada sang Habib ya, sang incumbent ya, Haji Ahmad Husin Alidrus SHMH dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Habib, terima kasih Mbak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Nirwono Yoga, sang ahli tata kota. Kita jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih Mas Nirwono. Baik, saya langsung saja mungkin ke Habib ya. Nah, jadi kira-kira dari pandangan Anda yang bisa mewakili seluruh masyarakat Jakarta, tinggal dibutuhkan atau tidak, bisakah menjadi solusi MRT itu? Kalau menurut saya dibutuhkan, sangat penting sekali. Tadi saya dari Kebon Siri ke sini 2 jam. Dari Kebon Siri sampai ke SCBD 2 jam. Tinggal lurus saja padahal. Tinggal lurus saja. 2 jam. Padahal itu proyek MRT dari Duku Atas ke Blok M. Itu sangat mustahil. Saya bingung sama Jokowi ini yang baru dari kota Solo ke Jakarta. Dia bingung sekali nih. Memang di sisi lain ada kelebihan, ada kekurangan. Pusat ketemu warga, oke. Tapi ini yang MRT kan untuk umat di Jakarta semuanya. Itu program pemerintah DKI Jakarta, zamannya Pak Suryadi, zamannya Pak Sutioso yang tegas, zamannya Pak Foke yang engineering dari perkotaan. Kenapa ujuk-ujuk ini Jokowi kok masih bingung? Ini saya buat pertanyaan, apa dia emang beda kota Jakarta dengan kota Solo? Ini Jakarta ibu kota, kota internasional di Jakarta. Kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Yos di Cakung. Pak Yos, silakan Pak. Iya, kalau saya kira setuju ya dengan Pak Jokowi ya, itu perlu dievaluasi. Saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini ya wajar saja, karena beliau ini kan dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi. Jadi persoalan saya sebagai orang yang waktu itu golput, tapi kalau saya pikir ini jangan sampai oknum-oknum anggota, saya nggak bilang yang bicara sekarang, yang mungkin tersebar ya, dimanapun, itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh, bisa jadi sarana korupsi baru. Saya pikir perlu dievaluasi matang-matang, jangan asal ini triliun Pak. Ini bisa utang besar-besaran, rakyat yang tanggung ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos. Ya. Habib, langsung silakan. Saya sebagai wakil rakyat tidak mendukung Jokowi, tidak mensalahkan Jokowi. Saya sebagai wakil rakyat, saya melihat ke depan. Teknologi Jakarta ini ibu kota. Kita lihat, nangis saya lihat Singapura, India. Saya lihat itu sudah punya 3 trip MRT yang gembel, yang miskin di kolong-kolong punya MRT 3. Masa kita nggak punya seorang ibu kota negara? Kita ketinggalan nih sama negara yang kecil-kecil, yang namanya Singapura, Malaysia. Kita kalah. Dulu contohnya pendidikan, dulu kita lebih bagus dari Malaysia. Sekarang gimana? Apalagi ini yang namanya transportasi. Sekali lagi yang dibilang Bapak itu tidak benar. Karena saya pendukung, tidak ada, saya wakil rakyat. Kalau itu untuk masyarakat Jakarta yang baik, supaya solusi tidak macet, harus dibikinkan, harus dibuat. Karena ini pemerintah pusat ini juga ikut tangan loh. Wakil presiden sampai presiden loh. Nggak main-main ini. Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Iya loh, ya. supaya solusinya nggak ada kemacetan. Yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Sari Jakarta, Sari Minggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik, itu berarti itu kan beban rakyat. Emangnya uang dari mana itu, wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak Ri, terima kasih. Ya, mungkin yang dibilangkan Bapak itu salah. Oke, kita bahas nanti bagaimana. Pastinya ada pro-nya. Mengapa begitu banyak itu proyek yang dilakukan karena based on proyek, kebutuhan ya. Kita sempat di penelpon yang baru masuk kali ini. Halo, selamat malam. Ya, saya Sri ya, dari Tangerang. Bu Sri, silakan Bu Sri.
Saya jelas-jelas membela Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu orangnya bersih dan sangat memikirkan rakyat. Sekarang seperti Bapak Hussein ini, kenapa Bapak nggak suruh Pak Poke aja dulu tuh yang bangun MRT itu? Kenapa Bapak kayak benci banget sama Pak Jokowi? Sedangkan Pak Jokowi itu selalu memikirkan rakyat loh. Apapun juga kita harus pertimbangkan masak-masak. Itu kan yang rugi nanti rakyat. Iya. Terima kasih Bu Sri sudah kamu terima masukannya. Langsung saya jawab. Ya. Saya tidak membenci seorang gubernur yang namanya Jokowi. Saya tetap pakai rakyat. Jokowi itu hebat. Saya sebagai dua incumbent 2 periode itu. Ya. Yang zamannya Pak Sutioso, yang zamannya Pak Fauzi-Bowo, tidak berani MOU kerjasama dengan KPK. Saya luar biasa angkat jempol. Saya sebagai wakil rakyat. Itu bagus. Itu relokasi, restorasi segala macam. Saya angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Ibu siapa Bu, dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR itu yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Ya. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Loh, dia tuh 2 periode dia DPRD. Kok sekarang ributnya minta ampun. Masalah asing. Dulu tuh ngapain aja dia? Bu, terima kasih Bu. Silakan dijawab Mas. Ini lagi. Saya curiga juga semua tuh pro ke Jokowi juga. Saya udah bilang, saya ini mendukung programnya Jokowi. Ya, dia busuk bagus. Sekarang dia masalah transportasi, yang MRT dia ragu-ragu. Oke, kita sapa dulu telepon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Ada Irianto Cengkareng. Silakan lanjut. Gitu ya Pak. Saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Dengan sekian langsung ke intinya Pak Irianto. Ditambah. Langsung ke intinya Pak Irianto. Baik. Ya. Langsung ke intinya Pak Irianto. Ya itu kenapa sekian duit itu sekian triliun kok nggak ditambah ada aja Transjakarta yang sudah ada. Kenapa mesti MRT yang sekian triliun? Terima kasih Pak Irianto. Itu ya, pertanyaan kita bahas tadi sebelumnya ya, sebelum bagaimana kenapa nggak dialihkan, toh memang dana pinjaman, berarti memang belum ada mungkin dana tunai. Nah, tapi tanggapan mungkin Habib. Loh, Transjakarta jalan juga, MRT juga jalan juga. Ya. Cuma saya lihat tadi bapak-bapak yang tadi itu masih aja dikira saya ini anti Jokowi. Itu salah semua itu rakyat, nggak mengerti dia. Padahal MRT untuk semua masyarakat Jakarta. Kalau mahal disubsidi. Ini cuma harganya aja ini yang pengaruh. Cuma untuk planningnya sudah bagus sih. Waktu kita sudah habis Pak Nirul Muhammad. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sharing pengalamannya. Habib Hussein Ali Lubis. Terima kasih banyak, syukron. Jangan kapok ke sini ya, kita ketemu lagi nanti tentunya ya. Terima kasih Hussein. Dan pemirsa, kita masih akan kembali lagi dengan informasi berikutnya dari mancanegara. Karena itu jangan kemana-mana. Terima kasih. Prolegnas itu usulannya dari beberapa elemen ya. Yang pertama adalah dari DPR sendiri, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga dari pemerintah. Nah, semua RUU itu kan masuk di komisi-komisi. Dari komisi lah itu nanti mengusulkan untuk contoh komisi 9 untuk 2015 nih kita mengusulkan beberapa RUU. Lalu dari situ dimasukkan ke Balek, Badan Legislasi. Dari badan legislasi baru di situ dipilih berapa yang akan masuk di prolegnas. Jadi jumlah prolegnas dan sebagainya itu tergantung usulan dan juga tergantung dari diskusi-diskusi keputusan tiap-tiap partai seperti apa, tiap komisi seperti apa, lalu digodok semuanya di Balek. Kalau besok ini sekitar 39 atau 59 seperti yang 2015 ini. Terus kemudian kan tadi ada 50-an RUU yang masuk dalam prolegnas. Nah, hingga saat ini sudah berapa RUU yang sudah disahkan jadi UU dan apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai? Kan itu untuk 2015. Oh, itu untuk 2015. Ya, kalau 2014 ini kita tidak mencapai target.
karena hanya beberapa RUU yang kita sahkan dari prolegnas yang masuk. Jadi 2014 kemarin tidak mencapai, 2015 ya, 2015 ini tidak mencapai target. Jadi yang saya bilang tadi itu untuk RUU 2016. Untuk 2016, oh ya. Hingga saat ini menurut Ibu bagaimana keseluruhan kinerja DPR? Terus kemudian bagaimana tarik-menarik kepentingan antar fraksi yang terjadi, apakah mempengaruhi kinerja Anda sebagai wakil rakyat? Sebenarnya begini, be honest, dari 560 anggota dewan sebenarnya yang bermasalah mungkin less than 20 orang lah. Yang kerja benar itu 540 orang. Tapi kenapa itu tidak pernah terblow up? Karena kadang-kadang kita juga kalau saya melakukan kegiatan kayak belusuan ke puskesmas, Chris pasti tahu saya ke puskesmas, ke daerah pegunungan dan sebagainya, itu tidak pernah di blow up oleh media. Bahkan media sometimes media yang nakal, mereka minta uang untuk memblog, untuk menulis tentang kegiatan saya. Tapi sekali ada something happens, yang papa minta pulsa, minta saham dan sebagainya, itu something happen, itu langsung blow up-nya luar biasa. Jadi yang berada di mata masyarakat itu yang seperti itu, yang kita bekerja jungkir balik sendiri ini. Jadi mungkin saya appreciate kalau ada yang mau apa itu, kayak Chris dan kawan-kawan yang lain mau magang, mereka biar tahu betul bagaimana kita bekerja, bagaimana kita kadang-kadang nggak makan aja itu sambil di jalan dan sebagainya, yang tidak tahu lagi bagaimana harus membagi waktu dengan keluarga dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya kita lakukan, tapi itu tidak pernah di blow up. Tidak pernah di blow up. Bagaimana kita rapat sampai jam 3 pagi dan sebagainya, itu tidak pernah di blow up. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Kalau lihat, saya sangat bersyukur dapil saya Banyuwangi Bondowoso dalam ranah masih Jakarta, maksudnya masih Jawa yang bedanya tidak terlalu berat dan sebagainya. Saya melihat kawan-kawan yang di Kalimantan, yang dapilnya itu satu provinsi, yang mereka harus naik kapal tongkang, kapal kecil, bukan kapal tongkang, kapal perahu kecil itu yang harus pakai payung, bisa untuk menjaga itu 1 harian penuh. Itu nggak pernah terblow up kan? Nggak pernah dan itu bukan waktu kampanye. Ya hari-hari ini kita membawa makanan tambahan untuk ibu hamil dan sebagainya, dibawa ke ini, dia sendiri bawa 1 kardus makanan, perjalanan tidur sambil pegang payung, nggak pernah terblow up itu. Jadi yang terblow up hal-hal yang ini. Jadi kalau mau ngomong be honest, banyak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Banyak juga instansi-instansi pemerintah yang tidak punya ranah sampai tingkat paling bawah. Contohnya kayak tentang PKKBN dan sebagainya. Nah, kita yang punya level sampai punya jaringan sampai bawah, yang itu yang kita lakukan gitu. Itu secara kinerja seperti itu. Tapi kalau kita belum maksimal, iya. Masih banyak yang harus kita lakukan. Saya sendiri, saya masih orang baru, saya masih ongoing proses gitu. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan tidak seluruh anggota dewan itu bobrok. Banyak yang bekerja keras, itu banyak yang sampai karena sopir saya tuh bilang rumah ini hanya rumah penginap, rumah ini datang malam, besok pagi pergi dan sebagainya. Kalau orang lihat enak ya pergi terus. Kalau saya sebenarnya pengen mengibarkan bendera tanda menyerah, pokoknya sebenarnya udah sangat capek. Belum nyampe ke Indonesia sudah harus menjenguk yang lain dan sebagainya itu capek. Tapi ya itu bagian dari pengabdian, karena seluruh tempat kan harus kita sentuh gitu. Kalau maksimal, belum maksimal. Tapi kalau tidak bekerja, saya tidak sepakat. Sudah bekerja sebenarnya. Tapi mungkin itu yang tidak pernah terblow up. Selamat berjumpa para pemirsa TV Parlemen.com bersama saya Anita Firdaus. Pemirsa, masa bakti anggota DPR RI hanya tinggal beberapa saat lagi, tidak lama lagi menjelang Pesta Demokrasi 2014.
Nah, kali ini dialog khusus di tvparlemen.com akan mengangkat tema optimalisasi peran DPR. Dan untuk itu, kali ini saya telah ditemani oleh Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Ali. Selamat sore, Pak Marzuki. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Gimana, Pak, kabarnya pasca dari Bali, Pak? Ya, biasalah. Politik kan begitu. Naik turun, panas dingin. Tapi kadang-kadang adem juga. Sekarang adem nih, Pak, ya? Ada. Pak, ini saya mau tanya soal masalah optimalisasi peran DPR, Pak, ya. Kan anggota DPR berapa lama lagi nih? Hanya tinggal 1,5 tahun lagi kira-kira ya, Pak, ya, sampai menjelang kampanye lah, ini pemilu 2014. Nah, ini bagaimana, Pak? Apa ini bisa efektif ini legislasi, pengawasan, anggaran dengan nanti semua anggota DPR itu banyak yang ikut kampanye kan, Pak? Ya, dari 3 fungsi DPR sekarang ini, saya pikir memang pasti ada gangguan. Gangguan itu khususnya yang memerlukan konsentrasi, memerlukan pikiran, banyak membaca dan sebagainya, yaitu persoalan legislasi. Ya, jadi kalau ditanya tentang optimalisasi dalam konteks sisa waktu dan menjelang masa pemilu 2014 ini, ya sudah tentu pasti banyak gangguan. Gangguannya itu pertama, mereka sudah mulai kurang masuk kantor, kurang aktif. Kenapa? Mereka sudah mulai turun ke daerah pemilihan. Kenapa? Cita-citanya untuk dipilih kembali. Kalau saya ingin sampaikan kepada masyarakat, ya, orang yang cuma turun ke dapil, tidak kerja di DPR, nggak usah dipilih juga. Betul, Pak, betul. Jadi kenapa? Mereka itu kan setelah dipilih, tugasnya kan DPR. Betul. Ke dapil itu menangkap aspirasi, mendengar aspirasi, lalu memperjuangkan. Nah, tempat perjuangannya itu di DPR. Betul. Kalau di DPR sudah jarang masuk, ya alasannya ke dapil, saya pikir nggak relevan. Ada jalan keluar, Bapak usul kali, Pak, kalau mereka caranya kampanye di dapilnya supaya menang terpilih lagi, tapi nggak perlu meninggalkan kantornya gitu, Pak? Iya, kan masyarakat kita kan paham asal diberikan penjelasan sih. Tidak perlu dengan setiap saat di dapil ngapain. Ya ngapain, kita ketemu mereka mau ngapain juga gitu kan. Yang penting kita paham, memperjuangkan aspirasi dan hasilnya konkret dan nyata, daripada kita berada di dapil tapi hasilnya juga tidak nyata. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya juga sudah mengingatkan Badan Kehormatan untuk secara aktif menegakkan kode etik. Nah, bagaimana kepada anggota dewan yang ada absen, orang yang tidak ada, itu harusnya diberi sanksi. Betul. Karena sesuai dengan tata tertib, kehadiran mereka itu harus secara fisik. Betul. Bukan hanya dalam bentuk ya, Pak? Absensi, juga secara fisik hadir. Betul. Dan saya minta kepada Badan Kehormatan untuk mengecek orang hadir, yang tapi ada tidur absennya. Gimana, Pak? Ya lumayan lah tidur daripada nggak ada di ruangan. Ya kadang-kala begini ya, masyarakat kita nggak ngerti mana rapat di mana anggota dewan tuh perlu aktif, di mana rapat di mana anggota DPR itu hanya mendengarkan. Nah, dalam konteks rapat paripurna, sebetulnya semua keputusan kan sudah ditetapkan di alat kelengkapan, di komisi atau di alat kelengkapan lainnya. Nah, kemudian dibawa ke paripurna itu hanya untuk pengesahan. Nah, sehingga kalau dalam rapat paripurna ada yang tertidur, ada yang ngantuk, saya masih bisa maklum. Karena apa? Karena di sana tidak lagi diperdebatkan. Kecuali ada hal-hal yang krusial, substantif,
yang kira-kira tidak selesai di komisi, mereka bisa bawa ke rapat pleno. Tapi itu tidak banyak. Ya. Tapi barangkali itu juga terkait dengan kurangnya informasi Pak ke masyarakat bahwa apa sih yang dilakukan oleh anggota DPR di belakang layar yang tidak dilihat oleh masyarakat, oleh rakyat. Yang rakyat lihat itu kan pokoknya datang, duduk dan tertidur gitu Pak. Tertidur akibat apa kan tidak tahu. Sekarang ini saya sudah sering sosialisasi melalui media elektronik, baik itu TVRI maupun TV-TV swasta. Kita sosialisasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPR, khususnya dalam konteks legislasi. Berbagai produk yang terkait dengan kepentingan rakyat kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa anggota dewan ini walaupun ada isu korupsi, ada isu males, tidak disiplin, banyak juga produk-produk yang dihasilkan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Itu dalam konteks legislasi. Nah, dalam konteks budgeting, saya pikir supaya tidak ada kong kali kong ya, KKN, ada format yang legal, ada mekanismenya, di mana aspirasi dari masyarakat itu bisa disalurkan kepada pemerintah dalam konteks hak budgeting ini. Kenapa? Kita harus menyampaikan, memperjuangkan aspirasi. Tetapi lobang untuk memperjuangkan aspirasi itu tidak ada. Nah, oleh karenanya ini harus kita buka, kerannya dibuka. Yang itu saya bicarakan dengan Presiden, sehingga tidak ada lagi orang bermain-main dengan anggaran untuk memperjuangkan daerah pemilihan. Kenapa? Secara legal ada pintunya. Pak, dan Presiden sepakat. Ya, ini hanya tinggal pengaturan mekanismenya saja. Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut nanti setelah istirahat berikut ini.